Selamat datang di channel Mamang Tani. Ini adalah tanaman cabai yang usianya 10 hari pindah tanam ya. Kita bakal melakukan atau sekaligus mengecek keadaan tanaman yang setelah pindah tanam ya. Seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan cabai yang baru tanam ya, berkisar 10 hari sampai 6 harian ya. Seperti ini yang di sini berkisar 6 sampai 7 harian. Yang paling atas sama ya, karena 1 hari full itu Mamang Tani untuk menanam. Sedangkan yang ini berkisar berapa beddingan, 5 atau 7 ya. Ini baru penanaman di 10 hari ya. Seperti ini untuk kondisi pindah tanam ya. Ini tanaman yang cukup tua ya untuk Mamang Tani ya. Ini setelah pindah tanam 10 hari sudah ada bakal tunasnya di bawah ya. Ini tanpa pemotongan pucuk ya, tanpa pemotongan pucuk. Nanti kita coba potong pucuk ya untuk 1 bedengan buat sampel saja. Dan memang harusnya ini kita potong pucuk ya usia di 15 harian ya sampai 20 harian, karena memang tanaman itu terlihat sudah ada pertumbuhan ya untuk tunasnya, dan kita dorong. Tapi Mamang Tani ingin juga supaya cepat hasilnya ya tanpa potong pucuk ya. Jadi tunasnya itu fokus ke tunas atas ya. Jadi kalau dipotong pucuk itu pasti agak lama, minimal 10 hari sampai 2 mingguan ya, pasti berjarak ya seperti itu. Karena memang ini tanamannya pun cukup tua ya, di usia kurang lebih 2 bulanan lebih ya. Karena memang satu selesai bedengannya, kedua baru kelar bedengannya ya. Yang kedua itu tadinya tidak mau ditanam ya, cuman berhubung sudah jadi ya, dan tanamannya cukup tua ya, terus musim penghujan terus ya, jadi bergairah kembali karena memang posisinya tanaman atau batang ini sudah kuat ya, jadi tidak roboh ya ditanam pada waktu musim penghujan ya. Memang banyak sekali faktor kalau di musim penghujan ya, banyak faktor penanaman ya. Walaupun gampang tumbuh tapi penyakitnya banyak sekali dibandingkan di musim kemarau, yang memang notabene tanaman itu lebih senang di musim kemarau ya, dan disiram ya. Nah ini adalah usia 10 harian ya, sudah ada pertumbuhan. Ini tanpa diaplikasikan atau asam amino ya, di spray asam amino atau dikocok asam amino. Cuman kita 2 hari ke belakang itu ya kita melakukan pemberian POC ya beserta asam humat ya, dan alhamdulillah sudah ada pertumbuhan tunas ketiaknya ya. Ini udah bisa beradaptasi. Nanti kita lakukan teknik ya untuk pemotongan pucuk ya. Memang harusnya ini diwajibkan potong pucuk ya, karena memang tanamannya tua ya, jadi nanti pertunasannya stuck ya, makanya kita potong pucuk. Nah kali ini Mamang Tani akan memotong pucuk 1 bedengan ya, untuk kita supaya ada perbandingan ya, dipotong pucuk tanpa dipotong pucuk dengan usia yang cukup relatif tua ya. Kita potong pucuk ya untuk 1 bedengan dekat plang ini ya, dekat plang ini kita potong pucuk seperti ini ya. Karena memang sudah beradaptasi ya seperti ini. Yang kecil seperti ini usahakan untuk di 20 sentian atau 18 sentian ya, baru kita potong pucuk seperti itu. Seperti ini, sisakan di 2 sampai 3 daun ya, seperti ini 2 daun saja. Seperti ini di 3 daun ya. Kalau kecil seperti ini jangan dipotong pucuk saja ya, kita potek atasnya ya, kecil ya. Kita coba untuk 1 bedengan ini dipotong pucuk semua ya. Kalau untuk kecil sebenarnya Mamang Tani jarang dipotong pucuk ya, dibiarkan saja ya seperti biasa pertumbuhannya.
karena ini ingin eksperimen saja di tempat Mamang Tani ya. Seperti ini, jika bagus kita aplikasikan nanti kedepannya seperti itu ya. Dan ingat untuk bekas potongannya ini jangan didiamkan di bawah tanaman cabai ya. Usahakan untuk dibuang jauh ya, karena itu mengundang jamur ya atau hama lainnya ya. Usahakan untuk dibuang jauh ya. Itu nah seperti ini ya. Ini sudah ada pertunasan. Nanti setelah kita potong pucuk seperti ini ya, disisakan 3 atau 4 lah minimal ya. Ini tunasnya bakal cepat banyak ya, bakal cepat banyak seperti ini ya. Kita usahakan selalu jaga sterilnya ya, atau tanamannya ini supaya tidak mengundang hama ya. Seperti ini kita potong pucuk ya. Sebenarnya ada perbedaan masalah hasil nantinya ya. Kalau tanpa pemberian pupuk JPT ya, banyak faktornya nanti ya. Entah itu banyaknya hasilnya, tapi beratnya tidak kunjung seimbang ya, atau buahnya itu kecil ya. Kalau banyak pertunasan itu biasanya efeknya buahnya kecil ya. Tapi kalau pemberian JPT, nah biasanya pemberian JPT itu mempengaruhi hasilnya pula ya. Makanya harus ada teknik lagi ya. Setelah potong pucuk, tunas barunya tumbuh, kita gunakan JPT ya, supaya hasilnya tetap maksimal ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita potong pucuk satu jalur ini ya. Sebenarnya jadi agak lambat ya pertunasannya, jadi harusnya sudah masuk permungaan. Pokoknya beda lah 10 hari sampai 2 mingguan ya, kalau dipotong pucuk dan tanpa dipotong pucuk ya. Dipotong pucuk itu cepat ya, cepat bertunas, tapi untuk pembunganya dia secara tanaman dia beradaptasi kembali ya. Nah seperti ini ya, potong pucuk langsung saja. Kalau di daerah Mamang Tani, kalau untuk potong pucuk itu biasanya tidak menunggu jarak ya. Pas pindah tanam langsung dipotong pucuk, setahu Mamang Tani dari orang tua seperti itu. Kalau mau dipotong pucuk dari awal gitu. Padahal kalau kita telaah ya, kalau untuk potong pucuk itu minimal dia sudah beradaptasi ya. Nah sekarang sudah dipotong pucuk ya seperti ini ya. Kita sisakan saja supaya rata ya, di 2 daun saja seperti ini ya. Nah, usahakan untuk potongan ini kita buang jauh ya, karena bakal mengundang hama. Nah ini Mamang Tani tandai ya, satu jalur ini atau yang dekat pelang ini Mamang Tani potong pucuk semua ya. Kalau yang lainnya tidak Mamang Tani potong pucuk ya. Tapi nanti coba dilihat ya, ini baru pindah tanam ya, dan sudah beradaptasi, sudah pecah ya. Tunas atasnya sudah pecah ya. Kalau yang tinggi seperti ini memang cukup tua tanamannya ya, sudah pecah percabangannya ya. Nah yang lain belum ya. Nah kita sampel yang ini, sisanya tanpa potong pucuk ya. Dan fungsinya apa jika dipotong pucuk ya, apalagi di musim hujan seperti ini? Hindari juga untuk penjamurannya ya. Biasanya kalau di pagi hari itu masih ada embun, itu usahakan jangan potong pucuk ya, karena mengundang kalau di musim penghujan itu jamur ya. Jadi tidak cepat kering untuk bekas kita potong pucuk seperti ini ya. Usahakan sudah ada masuk cahaya sinar matahari di siang hari ya. Usahakan seperti itu. Dan untuk pemberiannya ini kita spesialkan, nanti kita bakal berikan
pil JPT seperti biasa ya, supaya hasilnya tetap maksimal. Nah ini kita lakukan potong pucuk supaya tunasnya kembali muda ya. Memang tanamannya tanaman tua ya, berkisar 2 bulanan lebih. Sedangkan yang lain sisanya tidak dipotong pucuk supaya apa? Supaya cepat berhasil ya, atau tunas atasnya sudah pecah ya. Sebenarnya yang tinggi-tinggi seperti ini ya sudah pecah ya. Nah ini bercak daun ya, dari bawaan dari persemaian ya. Nah sekalian Mamang Tani akan melakukan penggantian tanaman ya, yang layu seperti ini ya, langsung kita ganti ya. Nah seperti ini busuk ya, karena memang ditanamnya itu pas hujan percis ya, pas hujan masih deras ya, seperti ini. Jadi busuk bawahnya seperti ini. Ini tanpa menggunakan kohe dan kapur ya, cuman dasaran NPK. Itu pun tidak semuanya ya, Mamang Tani bakal uji kembali ya. Tapi kalau dibilang ini berhasil ya, cukup berhasil ya. Untuk tanamannya dulu ya, review kembali tanpa mulsa ya. Tetap Mamang Tani cuman di musim penghujan tanamnya itu menggunakan kohe itu cuman 1 jalur ini tumbuh 10-15. Sekarang beda hasilnya ya, seperti itu, menggunakan pupuk kimia NPK Posca saja ya. Sedangkan yang lain nanti kita susul ya. Kalau ini diberikan dasaran pupuk Posca ya, pertama itu seminggu atau 10 harian ya waktu itu. Sedangkan yang lain tidak diberikan pupuk sama sekali ya. Nanti pemberiannya susulan ya, setelah beradaptasi ya. Kita ingin juga mengetahui kalau teknik seperti ini biasanya di YouTube banyak ya, pemberian pupuk kimia NPK Posca atau NPK Mutiara terlebih dahulu atau dan lain sebagainya ya, berunsur NPK ya, nitrogen, fosfat dan kalium. Dan ini adalah teknik jadul ya, separuhnya adalah teknik jadul dari orang tua ya. Lakukan terlebih dahulu penanaman, nanti lakukan pemberian Posca-nya ya, atau pupuk-pupuk lainnya. Nah itu adalah penanaman jadul di wilayah Mamang Tani. Tapi hasilnya lumayan, tidak terlalu jauh ya. Tapi ingin saja menerapkan ini di satu tempat penanaman dengan 2 metode ya, beserta 3 metode dipotong pucuk. Itu saja ya. Kali ini kita lihat ke depannya ya, berapa hari ini bisa cepat bertunas ya, atau cepat kembali untuk pertumbuhan tunas barunya ya. Kita bakal review kembali ya. Itu saja yang bisa Mamang Tani berikan ya, atau informasikan bagaimana tutorial pemotongan pucuk ya, serta nanti hasilnya bakal Mamang Tani update ya. Nanti seperti apa dan berapa hari bisa terlihat untuk hasilnya ya. Setelah 10 hari pindah tanam langsung kita potong pucuk. Itu saja yang bisa Mamang Tani berikan ya. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat kawan-kawan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.